Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri Riantika Wardani sebagai moderator, Wiwin Sapitri Lubis, Haira Aprilawati, Delvani Audria Siregar, Sinta Marito Riana sebagai anggota. Jawaban nomor 1 akan saya sampaikan. Apakah wajar jika Nike mem-PHK karyawannya? Menurut kelompok kami, wajar-wajar saja dikarenakan pandemi COVID-19 berdampak kemerosotan ekonomi. Sedikitnya permintaan atau daya minat konsumen menurun. Itu adalah salah satu faktor utama masalah dalam perusahaan. Adapun masalah lain seperti sulitnya mendapatkan bahan baku pada produksi. Tetapi saat akan mem-PHK karyawan harus sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003. Perusahaan dapat melakukan PHK karyawan apabila perusahaan tutup yang disebabkan kerugian atau kebangkrutan secara terus-menerus selama 2 tahun. Serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 156 tentang kompensasi yang harus diberikan oleh perusahaan pada saat mem-PHK karyawan. Selanjutnya, jawaban nomor 2 akan disampaikan oleh Nurwiwin Sapitri Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurwiwin Sapitri Lubis ingin menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana proses PHK yang ideal sehingga dapat diterima oleh kedua belah pihak. Yang pertama yaitu dengan melakukan musyawarah. Dengan adanya musyawarah ini, kedua belah pihak akan melakukan pembicaraan untuk menemukan solusi terbaik untuk perusahaan Nike maupun karyawannya. Yang kedua yaitu media dengan disnaker. Jika permasalahan yang terjadi tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka diperlukannya bantuan dari Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker setempat dengan tujuan untuk menemukan cara penyelesaian apakah melalui mediasi atau rekonsiliasi. Namun berdasarkan informasi dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang, Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan, John Daniel Saragi, telah membenarkan PHK massal yang dilakukan oleh perusahaan Nike. Yang ketiga yaitu mediasi hukum. Ketika pada tahap bantuan disnaker tidak mampu menyelesaikan masalah antara kedua belah pihak, maka selanjutnya upaya hukum dapat dilakukan hingga pengadilan. Jika pada hasil akhir PHK tetap dilakukan, maka diajukan dengan melakukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan disertai dengan alasan kenapa PHK dilakukan. Lembaga ini biasa disebut dengan Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Yang keempat yaitu perjanjian bersama. Jika ternyata dalam proses musyawarah di tingkat Bipatri telah mencapai suatu kesepakatan, maka hal ini dapat ditulis dalam perjanjian bersama. Di dalam surat perjanjian tersebut harus ditandatangani oleh kedua belah pihak dan didaftarkan ke PHI setempat. Hal yang sama juga perlu dilakukan jika ada kesepakatan pada tingkat mediasi dan konsiliasi dengan bantuan disnaker. Yang kelima yaitu memberikan uang pesangon. Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK, maka perusahaan wajib memberikan uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja kepada karyawan. Aturan dalam pemberian pesangon dan uang penghargaan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 2 dan Pasal 3. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, jawaban nomor 3 akan disampaikan oleh Haira Aprilawati. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 3. Fenomena gunung es adalah fenomena di mana suatu masalah tidak nampak parah atau mendesak untuk diselesaikan, karena hanya sebagian kecil dari masalah itu yang muncul dan terlihat. Maka dari kasus Cinglu tersebut, menurut saya permasalahan PHK yang terjadi hanya sebagian yang tampak,
Karyawan yang di PHK maupun yang dirumahkan jauh lebih besar angkanya dan permasalahan di Cinglu juga mungkin beragam sehingga menyebabkan banyaknya karyawan yang di PHK. Sekian jawaban dari saya. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Selanjutnya, jawaban nomor 4 akan disampaikan oleh Delvani Audria Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delvani Audria Siregar. Di sini saya akan menjelaskan soal diskusi nomor 4, yaitu tentang peran pemerintah menghadapi kasus PHK di banyak perusahaan akibat COVID-19. Nah, jadi dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia di bidang ketenagakerjaan telah mengambil sejumlah keputusan atau tindakan, yakni mengoptimalkan pelaksanaan program Kartu Prakerja, khususnya bagi pekerja yang terkena PHK melalui pemberian pelatihan dan dukungan finansial, memberikan insentif pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas bagi masyarakat yang terdampak, mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja atau BLK melalui program BLK Tangkap COVID-19 dalam rangka memitigasi dampak pandemi. Nah, pemerintah juga menyediakan kebijakan bagi pekerja yang terkena PHK di sektor formal dan ikut dalam kepesertaan BP Jam Sostek atau BPJS. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan masifikasi program pengembangan dan perluasan kesempatan kerja melalui padat karya dan kewirausahaan bagi pekerja yang terdampak. Nah, jadi dengan itu diharapkan para pekerja yang terdampak mendapatkan keringanan dari beban kehidupannya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, jawaban nomor 5 akan disampaikan oleh Sinta Marito Riana Sitompul. Baik, saya akan menjelaskan soal yang terakhir, yaitu bisnis atau usaha apa yang bisa dilakukan pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu berjualan masker dan produk-produk kesehatan. Pandemi yang melanda dunia kini membuat kondisi kesehatan tubuh sangat diperhatikan. Karena itu menjual alat-alat pelindung kesehatan menjadi jenis bisnis di masa pandemi yang tidak boleh dikesampingkan. Alat pelindung kesehatan yang paling menonjol di tengah pandemi adalah masker. Hal ini dikarenakan protokol kesehatan yang berlaku. Semua aktivitas di luar rumah, setiap orang wajib mengenakan masker. Karena itu permintaan masker di pasar akan terus ada. Selain masker, produk kesehatan lain dalam bisnis di masa pandemi yang bisa dijual adalah sabun pencuci tangan, hand sanitizer, multivitamin, pelindung wajah atau face shield. Yang kedua yaitu usaha catering harian. Wabah virus corona membuat sebagian masyarakat mulai concern dalam menjaga kesehatan. Salah satunya menjaga pola dan asupan makan yang lebih sehat. Bisa dengan menjalani catering yang menghadirkan menu-menu sehat dan bergizi seimbang. Yang ketiga yaitu bisnis makanan beku atau frozen food. Di saat pandemi, aktivitas di luar rumah dibatasi dan sebisa mungkin tidak kemana-mana, kecuali untuk hal yang begitu mendesak. Dan hal ini justru membuat seseorang lebih sering menyimpan makanan agar intensitas keluar rumah bisa dikurangi. Apalagi bagi orang-orang yang tidak piawai memasak, sehingga lebih sering membuat makanan yang cenderung simpel dan mudah seperti frozen food. Yang terakhir yaitu membuka lapak online di marketplace. Akibat pandemi COVID-19 mengakibatkan seluruh masyarakat meminimalisir interaksi dan aktivitas di luar rumah, sehingga banyak orang memilih membeli produk melalui marketplace tanpa harus datang ke toko offline. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.